ini kan sudah dirumuskan ini karakter kepemimpinan Rasul itu kepada oleh para ulama zaman dahulu. Cuma bagaimana kita mengkontekstualisasikan atau kemudian membahasakan bahasa-bahasa tadi itu dengan bahasa sekarang begitu. Nah, ini saya dulu kuliah itu namanya di kampus, dulu namanya masih Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah, karena memang jurusan di sana itu hanya ekonomi Islam dan akuntansi Islam dan manajemen Islam, tapi sekarang sudah menjadi institut Tazkiyah karena sudah ada beberapa fakultas baru. Nah, dulu rektornya itu namanya Muhammad Syafi'i Antonio. Jadi kalau teman-teman belajar ekonomi syariah atau membaca ekonomi syariah, tidak akan asing mungkin dengan Pak Syafi'i Antonio. Dia salah satu pakar, salah satu tokoh gitu ya. Nah, dia mencoba menerjemahkan 4 sifat Nabi itu dengan bahasa manajemen sekarang, dengan bahasa leadership hari ini gitu. Yang pertama, Siddiq itu diterjemahkan dengan personal excellence gitu. Jadi kesempurnaan atau kesempurnaan pribadi gitu. Atau bahasa lainnya juga soal integritas. Nah, yang pertama, kalau teman-teman ingin menjadi seperti Rasulullah SAW dalam soal kepemimpinan, teman-teman harus sidik begitu. Nah, sidik itu apa? Ya teman-teman harus mempunyai sesuatu yang membuat teman-teman itu dianggap sebagai seorang yang berintegritas, sebagai seorang yang sempurna. Dari hal yang terkecil sajalah, misalnya soal waktu begitu. Misalnya ketika teman-teman mengadakan acara, kemudian di jadwalnya itu mulainya jam 8, ya teman-teman jangan telat begitu. Jangan sengaja telat begitu. Walaupun mungkin kadang-kala ada apalah insiden dan lain-lain bisa dimaafkan gitu. Tapi jangan sampai total berpikirnya, orang Indonesia kan gitu ya, jam karet. Kalau dijadwalin jam 8 berarti mulainya sebenarnya jam 9, ya udah saya kesana jam 9 aja. Jangan begitu. Kalau begitu tidak profesional begitu. Tidak berarti teman-teman tidak excellence gitu personalnya. Ya, kalau saya juga kan kebetulan sekarang di instansi pemerintah ya, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, memang sistem kita mendukung. Kalau teman-teman telat, jadi saya itu harus masuk ke kantor itu jam 7.30. Nah, tapi masih ada toleransi setengah jam 8. Tapi di atas jam 8 gaji itu dipotong gitu. Gaji dipotong kalau jam 8 sampai jam 8.30 1% gitu. Kalau telatnya jam 8.30 sampai jam 9 2%, kalau di atas jam 9 3% begitu. Nah, kalau itu udah ada sistemnya sih. Nah, teman-teman juga bisa semua membuat sistem semacam itu. Tapi ya itu nantilah kalau teman-teman bekerja di perusahaan itu kan, mungkin ada yang begitu. Tapi kalaupun tidak ada sistem, ya kita harus punya tanggung jawab sendiri begitu loh. Gimana kan di jadwal jam 8. Saya datang jam 8 tapi pasti di tempatnya nggak ada siapa-siapa, orang lain pada telat semua. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya yang penting pasti diam-diam orang lain pun akan menilai, oh saya tambah tepat waktu wae kan gitu. Saya tambah telat begitu. Tapi itu kan jadi personal excellence. Nah, yang kedua adalah soal kejujuran begitu. Nah, ini memang kalau dalam konteks politik ya, dalam konteks politik ini saya sendiri mengalami gitu ya. Kalau dalam berbicara kepemimpinan dalam konteks politik, ya Allah, ya teman-teman tuh kalau ngobrol sama politisi itu jangan percaya gitu. Jadi kalau ada teman-teman punya temannya itu jadi politisi, wah ini politisi ini memang jadi mungkin mayoritas yang diobrolkannya itu nggak benar sebenarnya gitu. Karena memang saya nggak tahu ya. Memang justru aneh gitu loh kalau kita jadi politisi tapi kemudian kita tuh selalu jujur gitu. Malah nanti dianggapnya tuh polos atau apa gitu. Nah, tapi ini teman-teman perlu tahu gitu. Nah, tapi sebenarnya ya kejujuran ini, integritas ini yang harus gitu loh. Dari segi pemimpin itu ya, misalnya teman-teman diamanahi sebagai untuk mengelola uang begitu kan. Kan tidak boleh lah korupsi kan begitu. Ini juga harus bagian dari personal excellence gitu. Nah, ini yang pertama nih Siddiq nih, dan Nabi Muhammad ini kan luar biasa. Sudah memberikan teladan kepada kita soal siddiq. Nah, kemudian soal amanah ya.
Nah, amanah ini kan kalau kita artikan itu, kalau sidik kita artikan jujur, kalau amanah ini kan biasanya kita artikan dapat dipercaya. Ini kan sebenarnya nyambung nih antara sidik dengan amanah ini. Seorang ini dapat dipercaya. Nah, ketika seorang dapat dipercaya, maka seorang itu kan pasti akan baik hubungannya dengan orang lain. Dapat dipercaya itu kan misalnya beginilah, teman-teman kan kita sering lah, apalagi zaman COVID begini kan butuh uang misalnya. Butuh uang tapi uangnya tidak ada, misalnya gajiannya baru bulan depan, kita butuhnya sekarang, pinjam uang dulu dong gitu. Misalnya ke temen gitu kan, pinjam uang dulu dong, berapa misalnya, kapan dibayarnya, nanti pas gajian dibayar gitu. Nah, ketika gajian kemudian bayar, itu berarti kita sudah amanah, kita sudah dapat dipercaya gitu. Nah, akhirnya kan hubungan kita dengan orang lain itu baik gitu ya. Jadi, nah kemudian maka akhirnya hubungan kita dengan banyak orang ketika baik karena kita dapat dipercaya, maka itu menjadi yang dinamakan dengan interpersonal capital. Interpersonal capital itu adalah, capital itu modal, interpersonal itu sosial kapital lah bahasa ininya. Jadi modal sosial. Jadi teman-teman tuh punya banyak teman gitu, tapi punya banyak teman atau punya banyak orang yang memang akrab gitu. Bahkan mungkin orang yang kemudian disuruh pun dia mau gitu. Nah, modal sosial ini juga dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW karena ya dia interpersonal kapitalnya juga bagus gitu. Dia amanah. Jadi ketika dikasih suatu amanah itu dia tidak pernah hianat gitu. Bahkan ketika Nabi Muhammad sudah jadi nabi, ada orang kafir itu, orang Quraisy itu masih nyimpen barang di dia, itu barangnya tetap aman gitu, nggak lantas dia udah jadi nabi kemudian karena itu orang kafir ini barangnya disimpan di Nabi Muhammad, maka barangnya itu kemudian dirusak, gak begitu gitu. Tapi barangnya itu tetap aman gitu. Itu saking amanahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman juga harus menjaga amanah ini gitu. Nah, jangan sampai misalnya ketika satu orang saja dikecewakan, ya udah berarti dia sudah tidak akan percaya lagi sama kita gitu. Mending kalau satu orang masih punya banyak orang, tapi banyak orang kita kecewakan, ya sudah, kita sudah tidak punya lagi social capital atau interpersonal capital gitu. Dan ya interpersonal capital itu dalam konteks kepemimpinan sangat penting. Kalau kita nggak dipercaya orang, kita tunjuk jadi pemimpin, orang-orang nggak ada percaya semua sama kita nggak bisa mimpin. Bahkan lebih buruknya adalah kita akan diturunkan dari posisi pemimpin kan begitu. Kita misalnya jadi RT, kong kali kong gitu ya sama RW gitu, ternyata warga sebenarnya nggak suka semuanya nggak suka sama kita, ya udah orang nggak akan mau berinteraksi sama kita kan gitu. Nah, yang selanjutnya fatonah. Fatonah ini kan kita sering mengartikan kecerdasan. Nah, kemudian coba diartikan lagi ke bahasa manajemen sekarang itu ya profesionalisme, quality, kompetensi. Jadi fatonah itu adalah kompetensi kita, kualitas kita, profesionalisme kita, baik itu hard skill maupun soft skills kita. Ya memang seorang pemimpin itu tidak perlu menguasai hal-hal sampai detail begitu. Misalnya teman-teman ini jadi leader dari sebuah perusahaan IT begitu. Nah, seringkali teman-teman ini tidak harus sampai menguasai IT-nya sampai detail. Tapi justru yang teman-teman butuhkan itu lebih ke skill leadership-nya. Jadi quality dan kompetensi di sini itu lebih ke quality dan kompetensi leadership-nya gitu. Nah, tapi kalau teman-teman jadi karyawan atau jadi freelance, kemudian juga teman-teman menjual kemampuan teman-teman, maka harus expert di situ, harus profesional. Nah, tapi Nabi Muhammad juga mempunyai profesionalisme, quality, kompetensi dalam hal leadership tadi begitu. Nah, yang terakhir adalah tabligh. Tabligh ini kan seringkali kita mengartikannya komunikasi begitu ya. Dakwah, tabligh, menyampaikan kita artikan. Nah, tapi di sini dibahasakan lebih kekinian itu adalah yang pertama visionary, jadi bisa melihat jauh ke depan, kemudian komunikatif. Nah, ini seorang pemimpin itu harus ini ya, sebenarnya harus punya skill komunikasi begitu.
Jadi bagaimana dia itu menjelaskan kepada teman-teman, kepada orang lain tentang ide-ide, tentang gagasan-gagasan, dan orang lain pun nyaman mendengarkannya, itu harus punya. Begitu. Nah, memang kadang-kala kelemahan orang introvert, baik lagi ke pembahasan awal ya, kelebihan orang ekstrovert itu kadang-kala di komunikasi. Dia bisa membangun suasana yang yang hangat, gitu, yang akrab. Kemudian di situ dia mengkomunikasi. Nah, tapi kan kalau orang introvert itu kadang-kala dingin, kaku, begitu. Tapi ya saya pikir kalau kita mau belajar, tentu kan sekarang ini kalau teman-teman mau belajar kan tinggal buka YouTube kan. Jadi jangan menggunakan YouTube itu cuma buat nonton trending topik hari ini, tapi coba gunakan buat belajar gitu. Ya misalnya kalau teman mau belajar soal komunikasi, saya pikir di YouTube ada banyak juga teknik-teknik komunikasi itu bisa dipelajari begitu. Tapi memang pemimpin ini harus komunikatif begitu, harus tidak boleh dalam konteks tertentu pemimpin ini tidak boleh hanya menjadi pendengar saja. Walaupun pemimpin itu bagusnya pendengar yang baik ya, tapi dalam konteks tertentu pemimpin itu harus berani mengkomunikasikan gagasan-gagasannya. Nah ini Nabi juga luar biasa kan, sangat komunikatif gitu. Nah ini terakhir karena oleh panitianya diminta gitu ya, bahwa yang tidak boleh kita lupakan juga dalam kepemimpinan itu adalah soal emotional intelligence, kecerdasan emosional begitu. Jadi kan simbolnya begini aja, teman-teman kalau punya sifat kecerdasan emosional itu misalnya begini, ketika ada orang yang kemudian memarahi kita atau menghina kita atau kemudian menjelek-jelekan kita, nah kalau dia punya kecerdasan emosional, ya dia mungkin tersinggung ya pasti gitu, atau mungkin sakit hati ya pasti, tapi kemudian dia bisa meminimalisir itu, kemudian bersikap tetap tenang, bahkan mungkin nanti bisa memaafkan gitu. Itu emotional intelligence, karena ya seorang pemimpin itu kan itu resikonya. Ya kalau teman-teman jadi pemimpin dalam skala kecil, organisasi mahasiswa ya mungkin nggak terlalu, tapi suatu ketika teman-teman jadi bos di perusahaan atau jadi politisi, memimpin rakyat, wah itu kan pasti banyak sekali yang mungkin mencaci maki atau kemudian memarahi gitu. Nah tapi kalau emotional intelligence-nya kurang, nah teman-teman ini kan bakal, kalau bahasa Sunda yang namanya pundungan begitu. Pundungan itu pundung, jadi tersinggung, kemudian ya udah nggak mau lagi ya gitu. Kalau bahasa Jawa tuh mutung ya, mutung. Nah kalau orang pundungan, kalau orang disinggung dikit kemudian dia nangis, kemudian dia kapok, berarti emotional intelligence-nya belum bagus, berarti dia belum bisa menjadi pemimpin. Nah tapi di sini ada 5 poin ya, 5 poin yang mungkin cara-cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita begitu. Yang pertama ada namanya self awareness. Jadi kita ini harus mempunyai kesadaran terhadap diri sendiri ya. Kesadaran terhadap diri sendiri. Kita kan sehari-hari hidup gitu ya, sering kita berpikir tentang hal-hal di luar kita ya. Misalnya kita kerja, kita berpikir tentang rekan kerja kita, tentang tugas kita. Kita kuliah berpikir tentang dosen, berpikir tentang tugas, berpikir tentang organisasi dan lain-lain. Tapi pernahkah kita berpikir tentang diri kita sendiri, gitu, tentang kesadaran kita? Gitu. Nah dalam Islam itu sebenarnya ibadah-ibadah seperti sholat begitu ya, itu bisa berguna bagi momen-momen kita untuk kemudian meningkatkan self awareness. Jadi ketika sholat, setelah sholat itu kita sejenak sejenak keluar dari aktivitas, kemudian kita merenungi tentang diri kita sendiri. Sekarang kita ini lagi merasakan apa sih, atau bagaimana sih kondisi kita gitu kan. Kalau kita lagi sedih ya kita ini lagi perbaiki lagi gitu. Nah, itu namanya self awareness ya. Kemudian yang kedua empati gitu. Nah empati ini, kecerdasan emosional ini penting juga kita memiliki soal empati agar kemudian kita juga memperlakukan orang lain itu dengan baik begitu. Jadi kalau kemudian empati ini juga kalau di sini adalah kita harus bisa merasakan orang lain itu sedang merasakan apa gitu.
Misalnya ada teman kerja kita, misalnya ada teman kantor kita, teman kerja kita atau teman kuliah kita, orang tuanya baru meninggal gitu. Kita kan tahu tuh. Nah, ketika kita punya empati ya kita harusnya bisa juga merasakan hal itu. Kemudian kan kita bilang turut berduka cita, insya Allah orang tua kamu, insya Allah orang baik akan tempatkan di surga gitu. Itu orang yang punya empati begitu. Nah, tapi kalau orang yang nggak punya empati kan, ya gimana ya, saya contohnya susah juga itu. Tapi pokoknya mungkin dia akan mengeluarkan kata-kata yang kemudian malah menyakiti gitu. Atau yang malah, ya kasihan orang tua kamu nggak ada, orang tua saya masih ada, alhamdulillah. Wah itu kan kurang ajar gitu. Itu tidak punya empati namanya. Nah itu kita harus melatih empati kita. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya self regulation. Nah, jadi self regulation ini adalah bagaimana kita mengontrol atau mengontrol emosi atau reaksi dari kita hari sekarang begitu. Jadi kan kalau kita belajar teori namanya ada sikapnya proaktif namanya. Jadi manusia ini sebenarnya yang membedakan dari tumbuhan atau hewan itu apa sih? Sebenarnya bukan akal ya, atau bukan pikiran sih sebenarnya, bukan emosi juga kan? Karena sebenarnya emosi juga ya hewan juga punya kan gitu. Kan kemarin ketika mau kurban itu ada video tuh sapi nangis gitu, atau domba nangis gitu yang mau disembelih. Atau ada juga video ada sapi lagi santai-santai, tiba-tiba ada polisi iseng kan nyolek sapi itu, langsung dikejar gitu, langsung dikejar, diseruduk gitu. Itu hewan tuh punya emosi, ingat. Nah terus bedanya kita sama hewan apa? Nah, sama tumbuhan itu apa? Jadi ingat, kalau hewan itu dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Jadi dia itu selalu bersikap menuruti emosinya begitu. Putri malu, tahu putri malu kan nama tumbuhan. Kalau kita sentuh pasti dia nutup. Dia nggak punya pilihan lain. Kalau ada kucing kita pukul dia lari, dia nggak punya pilihan lain. Tapi manusia itu kalau saya diejek, kalau saya dicaci maki, maka saya masih punya beberapa pilihan selain melawan sebenarnya. Nah, saya diejek gitu. Nah, emosi kita tersentuh kan, langsung saya pengen ngejek dia balik gitu loh. Atau saya pengen balas mukul dia lah, karena dia sudah ngejek saya. Gitu. Nah, tapi sebagai manusia, kita ini punya akal, yang akal itu kemudian membuat kita itu sebenarnya punya beberapa pilihan lain. Misalnya kita diejek, terus saya pengen pukul, tapi kemudian saya tahan, saya kontrol diri saya, apa manfaatnya kalau saya ngejek dia balik gitu. Biarin aja, nggak apa-apa. Gitu. Nah, saya hanya bisa membiarkan dia, atau malah saya bisa balas dengan senyum begitu. Nah, itu cara melatih ke kecerdasan emosi itu. Jadi sebenarnya kita ketika mendapatkan suatu hal yang menyakitkan, yang kemudian mengagetkan, itu kita bisa mengontrol emosi kita. Gitu. Nah, selanjutnya adalah social skills. Kalau ini ya kemampuan sosial ya, interpersonal, kemampuan bergaul, dan yang terakhir motivation. Nah, jadi ada yang bilang bahwa motivasi terbaik itu sebenarnya berasal dari diri kita gitu ya, bukan dari orang lain. Nah, kita pun tidak boleh hanya mengandalkan motivasi dari orang lain, tapi harus menumbuhkan motivasi internal. Oke kawan-kawan sekalian, jadi itu saja mungkin materinya sebelum nanti mungkin ada tanya jawab. Ya intinya sih kepemimpinan impactful ini kalau saya menganggap bahwa yang paling bisa kita jadikan suri teladan itu adalah Nabi kita Muhammad SAW gitu ya. Karena memang sepanjang hidupnya dia sudah mengamalkan kepemimpinan itu, dan hasilnya sampai sekarang juga kita bisa masih lihat, yakni kaum muslimin yang ada di seluruh dunia begitu. Nah, kemudian mengenai teknik-teknik kepemimpinan tadi ya saya hanya sharing sekilas, tapi ya saya pikir untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa belajar sendiri, cari sendiri, karena
di dunia maya ini sekarang ini apa sih yang nggak ada gitu, semuanya ada lah gitu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali kepada Kang Robi yang telah memaparkan materinya.